Terima kasih banyak ya, kalian semuanya sudah hadir di kelas kita pada pagi hari ini. Dan perkenalkan, nama kakak adalah Kak Wita. Hari ini Kak Wita akan menggantikan Kak Wina, gitu ya. Nah, minggu depan kalian akan ketemu dengan Kak Wina lagi. Oke, semuanya? Oke, nanti kalau Alkena, Anin, dan juga Gaza ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Kak Wita, silahkan panggil saja Kak Wita ya. Kalau misalkan ada proyek yang error atau ada pertanyaan yang belum dipahami, silahkan panggil Kak Wita saja. Nah, tadi teman kalian yang namanya Umar itu proyeknya nggak bisa dibuka atau hilang. Kalau punya kalian masih aman proyeknya? Masih aman semua? Oke, Gaza masih aman. Alkena sama Anin boleh dibuka dulu ya proyeknya ya. Takutnya nanti hilang juga. Karena kalau punya Kak Wita itu bisa. Siapa tahu punya kalian juga error gitu ya. Kalau aku putih gitu, nggak Oh, ada punya Anin project. juga putih aja gitu tampilannya ya. Oke, kalau punya Al bagaimana? Putih aja? Lagi dicek. Oke, lagi dicek ya. Kadang memang Scratch itu sering error ya beberapa hari ini. Tetapi kalau kalian sudah pastikan menyimpannya itu di akun masing-masing, dia tidak akan hilang gitu ya. Kak Wita mau tanya dong, kemarin kalian save-nya itu save now atau save to your computer? Save now. Save now. Oke, sip. Kalau save now berarti mungkin ya Scratch masih bug atau masih loading sehingga tampilannya itu agak lama munculnya. Nggak apa-apa, ditunggu dulu aja. Kalau misal kalian save to your computer, itu nantinya harus di-download dulu ya. Tapi kalau misalkan save now berarti langsung ada gitu. Kita tunggu punya Anin dan juga Al ya. Sudah bisa atau belum? Udah. Al sudah, Anin? Belum. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu dulu ya, Anin ya. Coba sambil di-refresh. Karena nanti kalau nggak bisa buka, Anin ketinggalan ya. Kita tunggu dulu. Oke, sebentar. Ini ada Keanu. Halo Keanu, kelasnya dengan kakak siapa ya, Keanu? Kak Mario. Kak Maria. Oke. Gimana Anin? Sudah oke? Belum oke. Aduh, kenapa nih ya punya Anin? Coba Anin bisa nggak dikeluarin dulu dari akunnya, kemudian masuk lagi. Siapa tahu berhasil. Boleh dicoba ya. Sebentar ya, Al dan juga Gaza. Kita tunggu Anin 2 menit lagi kayaknya ya. Semoga bisa. Kak Wita tadi tuh langsung cek apakah benar ya punya Kak Wita juga error gitu. Tapi ternyata bisa. Nah, mungkin masing-masing wilayah itu jaringannya beda ya. Sehingga membuat Scratch itu juga beda. Lalu kalau gitu langsung saja sebutkan satu cara mencegah polusi. Dari kan bisa? Bisa. Sudah, Kak. Sudah, Anin sudah ya? Oke, sip. Berarti semuanya sudah berhasil untuk dibuka proyeknya. Kalau sudah berhasil, Kak Wita akan share screen ya. Tunggu dulu sebentar. Kak Wita akan coba share. Hmm, 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 hmm. Muncul belum ya di kalian yang Kak Wita share? Tidak muncul. Sudah muncul. Nah, ini adalah proyek yang kemarin kalian bahas dan pelajari bersama dengan Kak Wina, gitu ya. Nah, hari ini kita akan
lanjutkan lagi proyeknya. Tetapi sebelum melanjutkan proyek, Kak Wita akan ajak kalian untuk mengingat ya, karena nanti kalian itu harus mengambil makanan sehat, berarti kalian harus menyiapkan Sprite-nya juga gitu. Nah, coba siapa yang ingat kalau mau menambahkan Sprite baru, kita klik yang mana? Assalamualaikum. Iya, Gambar kucing di kiri bawah. oh iya, betul. Kanan bawah kanan bawah. Yes, jadi kita bisa klik ke gambar kucing yang ada di kanan bawah gitu ya. Sekarang Kak Wita mau ajak kalian untuk memilih Pagi, makanan Miss. sehat Pagi, Miss. gitu ya. Ini sama nggak sih yang biasa Adrik ikut Arinda? Apa beda ya? Kelasnya di room 1 ya, Bunda. Oke, kita akan mengambil makanan sehat. Nah, makanan sehat itu adalah makanan yang memang ketika kita konsumsi secara baik, itu baik juga untuk tubuh kita ya, teman-teman. Nah, contohnya di sini kalian bisa lihat di food. Nah, nanti ketika kalian sudah ke food, seperti Kak Wita, diklik, kalian akan menemukan beberapa jenis makanan. Nah, sepertinya kalau di Scratch itu makanan sehatnya hanya ada beberapa saja, tidak banyak gitu ya. Ada apple, ada bananas, ada glass water, ada fruit salad, ada milk, ada orange, ada strawberry gitu. Ini adalah contoh-contoh makanan yang sehat. Tetapi untuk makanan-makanan yang lain itu bisa kita katakan adalah makanan yang kurang sehat gitu ya. Misalkan kalau cake atau donat itu kandungan gulanya sangat tinggi. Jika kita terus makan atau terus kita konsumsi, maka tidak baik ya bagi tubuh. Contohnya lagi taco ya. Taco itu meskipun di dalamnya ada beberapa jenis sayuran, tapi dia adalah jenis makanan fast food ya. Ada saus merahnya, ada rotinya gitu ya. Nah, itu adalah jenis makanan yang kurang sehat kalau kita konsumsi setiap hari. Kak Wita persilahkan kalian memilih 3 makanan ya. Silahkan dipilih dulu. Makanannya mau apapun boleh. Kalau sudah pilih makanannya, nanti bilang Kak Wita. Sudah, Kak. Oke, Al sudah. Anin sama Gaza sudah memilih 3 makanan? Belum. Iya, dia apa? Dipilih dulu aja. Oke, sebentar. Ini ada Argenta. Argenta kelasnya dengan kakak siapa ya, Argenta? Ini emang level berapa ya? Bukan begitu, Argenta. Argenta kelasnya pengajarnya siapa? Karena di Zoom ini banyak kelas gitu. Jadi nama kakak pengajarnya itu siapa? Tunggu. Oke ya, misalkan Kak Wita di sini pilih apple. Terus Kak Oren, Kak. Kak Wita nanti mau pilih pisang juga ya. Kak. Sudah, Kak. Oke, udah. Eh, Gaza, Gaza. Sudah. Sudah, oke. Bentar ya. Satu lagi, Kak Wita mau pilih orange. Oke. Nah, jadi di sini Kak Wita, Gaza, Anin, dan juga Al
sudah punya makanan sehat masing-masing ya. Nah, di sini makanan sehatnya nanti dia harus berada di dalam jalan yang sudah kalian buat gitu ya. Nah, karena jalannya itu kecil, maka kita harus mengubah ukurannya gitu. Nah, siapa yang masih ingat kalau mau merubah ukuran yang kita ganti yang mana? Rice. Ya, good job Anin. Betul. Jadi, kita akan ubah dulu size-nya ini ya. Yang tadinya 100, kalian bisa ganti menjadi angka yang lebih kecil. Kenapa seperti itu? Karena menyesuaikan dengan lebar jalan. Paham? Paham. Siapa yang belum paham boleh angkat tangan. Oke, sepertinya semuanya sudah paham ya. Kak Wita mau ubah dulu. Ini banana. Hmm, apple sama orange. Nah, kayaknya 30 deh orange-nya. Oke. Nah, jadi di sini kita sesuaikan ukuran makanan itu dengan lebar jalan kita masing-masing. Seperti Kak Wita ini. Oke. Ada yang masih bingung atau ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, sekarang Kak Wita mau ajak kalian untuk ke variable ya. Jadi di sini warna orange kode yang bawah itu ada variable. Kalian bisa klik dulu variabelnya. Oke, kalau sudah diklik, kita mau membuat variable. Jadi silahkan semuanya diklik make a variable. Oke. Nah, ada yang tahu nggak di sini fungsi dari variable itu untuk apa? Siapa yang tahu fungsi variable? Boleh dijawab ya, yang tahu nggak apa dijawab aja. Atau belum ada yang tahu sama sekali? Oke, kalau belum tahu, Kak Wita mau jelaskan dulu ya. Jadi, variable itu adalah kode yang kita pakai untuk menyimpan data. Nah, data yang kita simpan itu berbentuk angka. Ya, jadi misalkan kalau nanti kalian mengambil makanan, angkanya atau skornya itu berubah jadi 1. Nanti kalau mengambil makanan lagi, dia berubah jadi 2. Kalau ambil makanan lagi, dia berubah jadi 3. Nah, itu adalah fungsi variable untuk menyimpan sesuatu yang kalian hitung menggunakan angka. Paham? Oke. Nah, karena nanti kita kan mau menghitung ya, berapa jumlah makanan yang sudah diambil, maka setelah kalian klik make a variable, kalian bisa tulis di sini makanan. Gitu. Seperti Kak Wita. Kalau sudah, nanti diklik OK. Siapa yang berhasil? Aku. Oke, Anin, Gaza sudah bisa punya Al berhasil variabelnya? Berhasil. Oke ya. Nah, kalau kalian lihat di sini makanannya masih berapa? Apakah sudah ada yang dihitung atau belum?
Belum ya? Di sini angkanya masih 0. 0, betul sekali. Karena angkanya masih 0, maka nanti kita akan ubah dia bisa menghitung jumlah makanan kita. Tapi sebelum kita hitung jumlah makanannya, Kak Wita mau ajak kalian untuk membuat perintah ke makanan supaya dia bisa mengacak dan memilih posisinya sendiri, gitu ya. Oke, yang pertama kalian pilih dulu salah satu makanan, bebas ya. Mau makanan yang apa aja boleh. Kalau punya Kak Wita kan ada apple, banana, sama orange. Misalkan Kak Wita mau masukin ke apple, berarti yang diklik apple. Kalau kalian mau masukin ke yang manapun ya, terserah silahkan diklik makanan itu. Gitu ya. Oke, kita akan mulai dari kode events ya. Silakan semua pastikan dulu ambil when green flag click ya. Kenapa pakai when green flag click? Karena itu adalah kode yang kita pakai untuk memulai permainan. Jadi pakainya when green flag click. Nah, Kak Wita mau ajak kalian untuk membuat makanannya ini random atau acak. Siapa yang tahu kodenya supaya random? Ada yang ingat nggak? Kalau kita mau gerakan yang random, itu kita ambil kode apa? Ya, coba diingat-ingat kodenya apa kalau mau random. Di mana sih kode gerakan random? Emotion. Iya, good job, Gaza. Betul. Kita ambil di motion. Terus yang mana kodenya? Go to random position. Betul sekali, Anin. Ya, kita ambil go to random position. Ya, kalau sudah kita ambil go to random position, kalian bisa coba klik ya bendera hijaunya. Apakah dia bisa bergerak secara acak atau tidak? Kalau sudah bisa, boleh bilang ke Kak Wita. Siapa yang sudah bisa? Sudah, Kak, sudah bisa. Oke. Jadi kalau kalian terus-menerus menekan green flag, maka posisi dari makanan kalian itu pasti berubah-ubah. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, seperti yang Kak Wita jelaskan di awal, kalau makanannya itu tidak boleh keluar dari jalan, gitu ya. Nah, karena sekarang randomnya itu masih keluar dari jalan, maka kita harus membuat sebuah kondisi tertentu, ya, yang memerintahkan dia tidak boleh menyentuh luar jalannya gitu. Nah, untuk membuat kondisi itu, kita akan pakai kode repeat until. Ya, kodenya ada di kontrol. Kalian bisa ambil repeat until. Siapa yang tahu artinya repeat until? Siapa yang tahu? Mengulang sampai. Ya, good. Alkana betul sekali ya. Jadi sekarang kita akan menggunakan perintah repeat until supaya apa? Supaya ketika nanti makanan itu mencari jalan ya, dia bisa diulang-ulang sampai menemukan jalan itu sendiri gitu. Jadi artinya kalau belum menemukan jalan, maka dia tidak boleh berhenti gitu ya. Nah, karena jalanannya itu bukan dalam bentuk sprite,
maka kita akan menggunakan sensor warna. Ya, kita ambil dulu kode touching color. Oke, nah karena nanti dia kan tidak boleh menyentuh yang luar jalan. Berarti kalian harus ubah dulu warna dari si kode dengan warna backdrop masing-masing gitu. Caranya kalian klik dulu kodenya, lalu klik ke gambar yang seperti di paku. Setelah itu arahkan ke backdrop masing-masing dan klik satu kali. Nanti warnanya akan berubah otomatis. Ini diklik, arahkan ke backdrop, lalu diklik. Siapa yang bisa? Ketinggalan. Laptop. Matiin dulu suaranya. Yang di laptop buka WA-nya, web. Ini suaranya matiin dulu, Umar. Umar dinyalain suaranya. Oke, siapa yang sudah bisa untuk merubah warna sensornya? Bisa ya? Oke, sebentar ya. Ini Umar baru hadir, baru bergabung di Zoom kita. Apakah Umar sudah membuka proyeknya atau belum? Kalau belum dibuka, boleh dibuka dulu ya, Umar. Kemudian silahkan menyiapkan 3 sprite baru, yaitu berupa makanan sehat. Nah, contohnya adalah di sini buah-buahan. Begitu ya, Umar. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Jadi tadi kan makanan itu tidak boleh menyentuh backdrop karena dia harus berada di dalam jalanan yang kita buat. Maka kita akan menggunakan kode operator berupa not. Ya, kalian bisa ambil kode not. Not itu kan artinya tidak. Jadi nanti kita akan membuat kondisi supaya makanannya ini tidak menyentuh backdrop gitu. Paham? Oh, paham. Oke. Silakan dimasukkan dulu. Setelah dimasukkan ke dalam not, kalian masukkan ke dalam repeat until. Lalu ke motion, kalian bisa ambil go to random lagi ya. Jadi artinya apa? Kalau kita mulai permainan, dia itu harus acak. Tetapi ada aturannya ya. Jika dia itu berulang-ulang mencari tempat, dia tidak boleh menyentuh warna backdrop kita. Kalau dia menyentuh warna backdrop, apa yang terjadi? Dia akan terus acak. Miss, ketinggalan. Tadi zoomnya nggak ada. Oh, zoomnya nggak ada. Salah zoom. Oh gitu, iya nggak apa-apa. Tadi Umar sudah bisa membuka proyeknya atau belum? Udah. Sudah, oke. Kalau Umar sudah bisa membuka proyeknya, silahkan dipilih dulu ya makanan sehat gitu. Nah, contoh makanan sehatnya. Mana stretch-nya? Ada bilang tuh page. Oke, yang lainnya sambil menunggu Umar, silahkan diklik bendera hijau. Lalu kalian bisa pastikan apakah makanannya sudah random di dalam jalan atau belum. Seperti Kak Wita. Siapa yang berhasil makanannya bisa di dalam jalanan seperti Kak Wita? Gaza, oke. Anin dan Alkena, makanannya sudah bisa di dalam jalan? Aku di dalam jalan tapi cepet pindahnya. Oh ya nggak apa-apa Anin. Karena memang kita kan di sini pakai repeat until.
not touching color. Jadi dia akan berulang-ulang untuk tidak menyentuh warna backdrop dan mencari posisi di dalam jalan gitu ya. Punya Al sudah berhasil atau belum? Ini apa tadi? Kan aku klik green flag-nya. Mm-mm. Tapi pindah-pindahnya tuh kayak kelihatan banget. Oh, nggak apa-apa, it's okay. Nggak apa-apa. Harus nunggu dulu. Iya, Jadi memang seperti itu. Jadi, kenapa ada yang kelihatannya itu cepat berhenti, ada yang kelihatannya itu sangat lama berhenti, itu tergantung dengan gambar yang kalian buat ya. Kalau gambarnya itu Miss, terlalu ini sudah, Miss mau tanya, ini kesempat bukan ya? kelasnya dengan kakak siapa? Ke Awan? Iya, Oke, Kak Wita ulangi lagi ya. Kalau misalkan gambar jalannya ini kalian lebar atau jaraknya itu terlalu jauh, maka dia akan berputar-putar untuk mencari posisi itu. Jadi nanti perputarannya akan lama. Tetapi kalau gambar kalian itu antara jalannya ini dekat, maka perputarannya hanya sebentar saja gitu. Bisa dipahami? Oke, jadi nggak apa-apa ya kalau misalkan dia harus nunggu lama dulu. Yang penting kalau dia berhenti, posisinya ada di dalam jalan. Paham? Oke. Kak Wita tanya dulu ke Umar ya. Tadi Umar sudah selesai untuk menambahkan makanannya atau belum? Oke. Semoga nanti kalau misalkan Umar sudah selesai menambahkan makanannya, Umar bisa paham ya kode apa yang harus dimasukkan. Nah, kodenya itu sesuai dengan yang Kak Wita tunjukkan di sini, tetapi Umar bisa ubah warna di dalam kode sesuai warna backdropnya masing-masing. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang Kak Wita mau ajak kalian untuk membuat kondisi kejadian. Kondisi kejadiannya ketika makanan itu diambil player, ya. Nah, kalau makanannya itu diambil oleh player, berarti antara player dan makanan saling bersentuhan. Nah, kalau dia saling bersentuhan, itu kita butuh kode sensor. Sensornya apa? Ada yang tahu? Kalau dua sprite saling bersentuhan, sensornya when touching apa namanya? touching apa? Touching eh Touching. touching mouse pointer. Iya, betul. Touching mouse pointer ini kita ubah menjadi nama player masing-masing gitu ya. Kalau punya Kak Wita, nama playernya adalah Tatiana. Nah, kalian bisa ubah sesuai dengan nama player kalian sendiri. Begitu. Siapa nama player masing-masing? Silahkan kalian cari lalu diubah pada sensor mouse pointer. Oke. Nah, kalau sudah, baru kita akan ke kode kontrol untuk membuat kondisi kejadiannya. Tapi sebelum itu, Kak Wita tanya dulu dong, apakah ada yang sudah tahu kode kejadian itu udah pakai ya. apa? Ya. Kak Wita, Iya. ini Umar pas buka scratch-nya, itu Umar kosong semua. Habis itu ada yang loading-loading. Oh iya, jadi memang sama seperti punya Anin ya Umar. Tadi loadingnya itu juga lama. Jadi kalau punya Umar masih loading, boleh ditunggu dulu ya.
Oke, tapi Umar udah bikin project baru. Oh, Umar udah Hilang bikin lagi. semua. Projectnya Umar hilang semuanya. Iya, Umar udah bikin satu, hilang, Umar bikin lagi. Satu lagi, habis itu hilang lagi. Oh, begitu. Oke, oke. Umar, Padahal Umar udah di-save. oh, di save-nya di save now atau save to your computer? Save now. Oh, save now. Oke. Begini ya, Umar. Beberapa apa ya, kondisi di Scratch itu memang seperti itu akhir-akhir ini atau belakangan ini memang sering error. Nah, kalau nanti Umar mau menyimpan projectnya supaya tidak hilang, bisa di save to your computer gitu ya. Nanti coba ditunggu aja agak lama, apakah Scratch-nya sudah normal atau belum. Kalau belum normal, nggak apa-apa Umar. Nanti Tadi Kak Wi- Umar zoomnya salah. Umar sempat zoom oh yang iya. baru sekarang. Tadi Umar nungguin nih sambil main-main yang lain. Main di main di komputer. Habis itu tiba-tiba lah kok lama banget, ternyata salah. Umar ganti, habis itu Umar ngeliat di sini lagi di laptop. Umar buka Scratch gak ada. Oke, jadi gini Umar ya, kalau misalkan Scratch-nya Umar itu sekarang masih error, Kak Wita juga tidak bisa membantu karena Scratch itu tergantung dengan jaringan kita masing-masing ya. Nah, Oh, tapi kalau misalkan nanti Umar buat lagi projectnya, Umar jangan di save now ya, tapi di save to your computer. Oke? iya, Oke ya. Jadi iya, itu untuk menghindari ketika Scratch lagi error, projectnya Umar tetap aman. Paham Umar? oke, Oke, nggak apa-apa Umar. makasih. Ya, nanti kalau ada yang bingung, Kak Wita jelasin dan Kak Wita fotoin kodenya. Gitu ya. Iya, Oke, sip. Nah, nanti sekarang diupload ke YouTube kan? kenapa? Iya, nanti diupload di YouTube kok. Oke ya, kita lanjut lagi. Karena Umar ada kendala, kalau Umar melihat dulu aja nggak apa-apa. Sekarang teman-teman yang lain, Kak Wita mau tanya, ada yang tahu nggak kode untuk membuat kondisi kejadian itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada. Gak ada. Oke. Jadi kalau kalian mau buat kondisi kejadian, itu ada kode di kontrol namanya if then. Ya. Jadi ada kode yang namanya if then. If itu artinya jika. Ya. Sehingga ketika kalian ingin membuat sebuah kondisi, maka kita bisa menggunakan if then. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami. Oke. Nah, di kode if then ini dia tidak bisa sendiri. Dia harus punya teman. Karena membuat kondisi kejadiannya player bersentuhan dengan makanan, maka kita masukkan kode touching. Gitu ya. Nah, artinya apa? Jika makanan nanti bersentuhan dengan player, maka terjadi sesuatu. Itu yang dimaksud dengan kondisi kejadian. Paham? Oke, jadi ada sebab, ada akibatnya. Sebabnya makanan bersentuhan dengan player. Akibatnya nanti scoring kita akan bertambah. Oke? Oke. Nah, kalau sudah oke, jangan lupa ambil kode forever juga ya. Di dalam kode kejadian atau if then itu butuh yang namanya forever. Supaya apa? Supaya kejadian di dalamnya ini bisa terus muncul ketika kalian memainkan project. Kalau kalian tidak pakai forever, maka kejadiannya tidak akan terbaca. Begitu. Kalau sudah, kalian bisa sambungkan kodenya
Setelah itu, kalian bisa ke variable dan kalian bisa ambil kode change makanan by one. Nah, seperti ini ya. Kode change itu artinya mengubah. By one berarti diubah menjadi satu, gitu ya. Nah, lalu di dalam variabelnya ini, jika namanya belum sesuai dengan variabel yang ada di atas sini, kalian harus samakan dulu ya. Jadi kalau misalkan di sini nama kode variabelnya masih my variable seperti Kak Wita. Nah, ini berarti masih salah ya. Kalau namanya yang di kode my variable tapi yang di sini makanan, berarti itu masih salah karena belum sama. Supaya nanti dia bisa sama, kalian bisa klik ke segitiga putih lalu cari nama variabel tadi. Paham? Oke. Kalau sudah paham, silahkan kalian klik bendera hijau, lalu kalian gerakkan playernya, ya seperti Kak Wita. Silahkan kalian menggerakkan playernya untuk mengambil makanan. Apakah skor kalian sudah bisa bertambah atau belum? Kita uji coba ya. Silahkan semuanya dimainkan. Nah, lihat punya Kak Wita. Skor Kak Wita bertambah Suara jadi banyak banyak sekali. banget. Iya, betul Alkana. Oke. Alkena ya, banyak sekali. Siapa yang sudah sama dengan Kak Wita dan Alkena? Anin belum? Makanannya kayak pindahnya Dong, masih suara bawah. pindah gitu. Bentar, punya Anin ini makanannya bisa diam atau tidak tadi? Oke, Anin bisa share screen project-nya? Oke ya, kalau Anin bisa share screen project-nya, boleh ditunjukkan dulu ya, biar Kak Wita cek ya, apa masalah project-nya. Wih, Loh, ini sebentar. Oh, ukurannya punya Anin kurang kecil itu. Coba ubah ukurannya lagi. Oke, coba sekarang klik bendera hijau. Nah, oke, Anin? Oke ya. Jadi punya Anin itu bukan karena kodenya salah, tetapi belum diubah ukurannya. Terus ini disambungkan ya Anin ya, kodenya itu harus disambungkan. Kalau Anin nggak menyambungkan kodenya, nanti skornya tidak akan muncul. Oke? ini kenapa ada gini sih? Sama-sama. Ada pertanyaan lagi sebelum Kak Wita lanjut? Enggak, ini karena suara. Oke. Sudah berhasil ya. Kalau sudah berhasil, kita lanjut dulu. Lihat. Kak Wita mau share screen dulu ya. Dan Kak Wita mau ajak kalian untuk berdiskusi. Kenapa skor kita itu yang harusnya hanya bertambah satu, tetapi di sini bertambahnya sangat banyak sekali. Ya, kalian bisa lihat punya Kak Wita di sini skornya menjadi 268.000 gitu ya. Ini banyak sekali. Nah, itu tidak boleh ya, artinya error kode. Meskipun kodenya berhasil, tapi tidak sesuai fungsinya. Kalau tidak sesuai fungsinya, maka kita harus menambahkan kode yang lain supaya skornya itu bertambah secara bertahap. Kalian perhatikan dulu di sini, if touching player, maka skornya kan akan terus bertambah. Kalau antara player dan juga makanan ini terus kita sandingkan ya, atau terus bersentuhan, maka pertambahan angkanya juga terus ini tidak berhenti ya, terus berjalan. Oleh karena itu, supaya nanti
saat satu kali player itu menyentuh makanan, skornya hanya bertambah satu, maka kita harus menghilangkan makanan yang sudah disentuh. Gitu ya. Nah, ada yang tahu nggak kode untuk menghilangkan Sprite itu apa? Right. Betul, Al. Kita akan menggunakan hide, ya. Jadi, jika makanan itu disentuh satu kali oleh player, dia harus kita hilangkan supaya skornya hanya bertambah satu. Tidak terus berjalan menuju ke angka yang besar. Paham? Oke. Nah, kita akan ambil kode hide. Kalian bisa sambungkan seperti Kak Wita. Ya. Jadi sekarang kalau kita baca kodenya, jika makanan disentuh player, maka dia akan kita sembunyikan. Dan skornya berubah menjadi 1. Gitu artinya. Paham? Siapa yang belum paham, boleh bilang ke Kak Wita. Nanti Kak Wita jelaskan kembali. Oke, kalau semuanya sudah paham, sekarang kita akan ke kode variable. Ya. Nah, di kode variable itu tadi kita sudah menggunakan kode change, ya. Change itu artinya mengubah yang tadinya 0 menjadi angka yang semakin banyak gitu. Tapi ada satu kode lagi yang namanya set. Ada yang tahu artinya kode set itu apa? Set artinya apa? Set artinya mengatur. Oke, jadi set itu artinya mengatur. Kalau misalkan kalian ingin menghitung jumlah makanan yang sudah kalian munculkan, maka saat kita mulai permainan, kita harus atur dia dari 0. Gitu. Ya. Kalian bisa ambil kode set, lalu masukkan di bawahnya green flag. Nah, jadi kode set ini akan mengembalikan ya, atau akan mengatur setiap kita mulai permainan, maka dia tidak boleh tiba-tiba skornya banyak. Jadi harus dimulai dari 0 setiap kita mulai permainan ya. Kenapa seperti itu? Karena nanti kalau makanannya sudah disentuh player, skornya akan berubah. Makanya di setiap kita mulai permainan, skornya harus dimulai dari 0. Paham? Oke ya. Jadi kalau mulai permainan itu nggak boleh skor kalian tiba-tiba 3. Nggak boleh skor kalian tiba-tiba 4. Itu namanya salah ya. Atau konsepnya itu tidak betul. Nah, karena setiap permainan itu artinya masih belum ada sesuatu yang diambil, maka dia harus diatur dari 0 dulu. Nanti ada perubahan angka jika makanan sudah diambil oleh player. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak? Oke. Nah, kalian juga harus bisa pahami ya, teman-teman. Di sini ada kode hide atau kondisi makanan itu disembunyikan. Berarti nanti ada kondisi juga kita harus memunculkan makanan tersebut. Nah, menurut kalian makanan itu muncul ketika kapan? Kalau disentuh player dia akan hilang. Nah, munculnya kapan? Pas klik green flag. Good job, Al. Betul sekali. Jadi,
munculnya makanan itu ketika kita mulai permainan. Sama seperti kita atur skornya tadi yang dari 0. Gitu ya. Oke, kita ambil kode dulu. Looks, lalu kalian bisa ambil show dan masukkan kodenya di bawahnya kode set. Oke, Kak Wita akan jelaskan lagi ya supaya semua paham kodenya. Kenapa kita membutuhkan kode show saat mulai permainan? Karena nanti saat permainan berlangsung dan makanan diambil oleh player, dia akan hide atau dia akan sembunyi. Nah, setiap kali kalian bermain atau menekan green flag, makanan harus dimunculkan. Begitu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian sudah pernah tahu backpack belum? Oke, kalau sudah pernah tahu backpack, silakan masing-masing backpacknya dibuka. Nanti kalau backpacknya sudah dibuka, masukkan kode kalian ini ke dalam backpack. Caranya masih sama ya. Kalian bisa klik 2 kali kode yang paling atas, lalu tarik ke bawah sampai backpacknya berwarna biru. Kalau sudah berwarna biru, lepaskan tarikannya. Maka kode yang kalian simpan itu akan berada di pojok bawah kiri. Siapa yang belum paham boleh angkat tangan. Oke, Gaza. Kak Wita ulangi sekali lagi ya. Apakah Gaza sudah mempunyai backpack seperti ini? Udah. Tapi Kak, itu pas dimasukin malah hilang Yang hilang apa, Gaza? kodenya. Itu berarti Gaza salah cara masukinnya. Ya. Kak Wita mau jelaskan dulu. Gaza boleh perhatikan sebentar ya, oke? Jadi gini ya, kalau kalian mau masukkan kode ke backpack, itu setelah backpacknya biru, kodenya kembalikan lagi ke atas. Jangan kodenya itu digeserkan ke kiri. Ya, jadi kalau sudah ke bawah, backpacknya berwarna biru, lepaskan, nanti otomatis dia ke atas. Kalau nggak kalian lepaskan, nanti dia nggak akan masuk ke backpack. Jadi dia tersimpan di sini loh, pojok, bawah, paling kiri. Siapa yang sudah bisa seperti Kak Wita? Al, oke, Anin, oke. Jadi kalau misalkan dia itu hilang ya, kalian salah gesernya. Di bawah ini loh kode kalian tersimpannya ya, di bawah pojok sebelah kiri. Nggak kelihatan kalau kalian lihat dari jauh gitu nggak akan kelihatan isi kodenya apa. Tetapi dia tersimpan di bawah pojok kiri. Ya. Nah, kalau sudah tersimpan di sini, kalian bisa klik ke makanan yang lain. Lalu dari sebelah kiri ini tadi, kalian geserkan ke tengah-tengah. Ya. Kalau bingung, kalian bisa lihat tanda panah Kak Wita. Dari pojok sebelah kiri bawah, diklik 2 kali, tarik ke tengah-tengah, maka akan muncul kode tadi. Klik ke makanan yang lain, dari bawah, pojok kiri, klik 2 kali, tarik ke tengah, lepaskan. Sekarang makanan kalian semuanya sudah punya kode yang sama. Siapa yang berhasil? Al, oke. Anin, oke.
Gaza sudah coba masukkan belum dia ke backpack? Bentar. Oke. Kita tunggu Gaza dulu sebentar ya. Nah, untuk Anin dan Alkana, Alkena kalau sudah selesai, kode setnya ini boleh dihapus aja ya. Nah, jadi di dua makanan yang lain setnya ini dihapus nggak apa-apa. Hanya satu makanan saja yang punya kode set. Kenapa seperti Kak, itu? kalau nggak dihapus nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Sebetulnya nggak apa-apa kalau nggak dihapus. Tapi karena kode set itu kan perintahnya artinya sama ya. Kalau kita mulai permainan itu dimulai dari nol, maka kalian tidak perlu membuat kondisi yang double gitu maksudnya. Tapi kalau kalian mau nggak dihapus juga boleh. Jadi mau setnya satu, mau setnya itu di setiap sprite, itu boleh-boleh aja. Tetapi fungsinya nanti sama. Kalau kita mulai Kak, permainan, dia harus dimulai dari nol gitu loh. Makanya satu set Kak, itu sudah mewakili variabel yang kalian pakai. Begitu. Ada pertanyaan? aku mau nanya. Iya boleh, Al. Eh, di sketch aku Mm-mm. ada tulisan project could not save. Itu karena error ya? Betul, itu karena error dan Al harus download. Oke. Sudah diklik download? Makasih. Kalau nanti nggak di-download, projectnya Al hilang. Harus di-download ya. Gimana Gaza tadi sudah selesai? Udah. Sudah, oke, good. Kalau sudah selesai, backpacknya ditutup lagi ya. Nah, sekarang makanan kalian semuanya sudah punya kode yang sama. Jadi, kalau kalian nanti menekan bendera hijau, maka makanan itu akan mencari tempatnya sendiri-sendiri. Ya. Nah, Kak, punyaku kok tiba-tiba tadi skornya udah nambah satu seperti punya Kak Wita. Kenapa ya? Karena makanan itu acak, maka bisa jadi tidak sengaja makanannya tersentuh, gitu ya. Jadi nggak usah bingung kalau misalkan tiba-tiba skornya ini sudah satu, itu karena makanannya sedang mencari posisi acak dan tidak sengaja dia bersentuhan pada playernya kalian. Paham? Oke. Nanti kalau misalkan kalian sudah gerakkan playernya itu, nah seperti Kak Wita ya, skor kalian harus bertambah juga ya. Nggak boleh ada yang tidak bertambah ya. Oke. Skor tertinggi kita berapa? Ada yang tahu? Iya, betul Anin, 3 ya. Jadi skor tertinggi kita itu 3 karena makanan kita jumlahnya hanya 3 gitu. Oke, siapa yang mau bertanya? Boleh silahkan tanya ke Kak Wita. Semuanya sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, Kak Wita mau tanya juga dong sekarang. Backdrop kalian satu atau dua? Satu, oke. Kalau backdropnya satu, kalian masih punya tempat kosong seperti Kak Wita atau enggak? Ada. Sih? Oke, kalau misalkan kalian nggak punya, Kak, aku nggak punya tempat kosong, aku hanya satu itu aja. Kalian bisa arahkan mouse-nya itu ke gambar ini ya. Ada gambar
seperti background foto, lalu nanti pilih paint. Jadi diarahkan mouse-nya ke gambar figura, lalu pilih paint. Kalau kalian sudah pilih paint, maka nanti akan muncul posisi kosong. Paham? Oke. Kalau sudah paham, karena kita mau membuat backdrop baru, kalian bisa klik dulu ke kotak ini. Nanti kalau sudah klik fitur kotak, kalian bisa gambar kotak sebesar ini. Silakan digambar dulu. Nanti kalau bingung, boleh tanya Kak Wita. Silahkan digambar. Gambarnya harus di luar garis putih ya, jangan sampai dia itu gambarnya tidak di luar garis putih. Kak, udah. Udah, oke. Nah, sekarang kalau sudah berhasil membuat kotaknya, kalian bisa pilih warnanya ya. Terserah mau warna apa aja. Kak Wita beri kebebasan kalian. Misalkan di sini Kak Wita mau warna hijau, gitu ya. Berarti kita geserkan dia ke warna hijau. Nah, kalian pilih warna apapun yang kalian suka. Nggak harus sama dengan Kak Wita. Sudah? Kalau sudah, kalian bisa ke fitur teks ya. Jadi kalian bisa ke fitur teks. Yang pertama klik dulu fitur teks, lalu kalian klik fill yang atas. Nah, kalau sudah klik fill yang atas, kalian ganti warnanya. Kalau sudah diganti warnanya, nanti kalian bisa menuliskan sesuatu ya di sini. Bisa menulis? Pakai keyboardnya masing-masing? Atau nggak bisa? Bisa ya? Nah, kalau misalkan nanti kalian sudah tulis gitu ya, kalian boleh tulis misalkan selamat gitu ya, atau kalian mau tulis apa ya? Misalkan selamat sudah berhasil gitu ya. Nah, gini boleh. Atau misalkan kalian tulis misalkan apa lagi ya? Game over, itu juga boleh. Jadi terserah kalian mau menulis apapun, bebas ya. Silahkan ditulis apa kalimat yang ingin kalian buat di situ. Kak, Ya, aku nggak bisa nulis. punya Al nggak bisa ditulis? Sama Kak, gak bisa ditulis. Oke, oke, oke. Punya Gaza juga? Nggak bisa ketik pakai keyboard? Gimana? Gaza bisa nggak nulis? Gak bisa juga. Oh, nggak bisa juga. Oke, nggak apa. Kalau nggak bisa juga semuanya, kita nggak usah pakai tulisan, nggak apa-apa ya. Kalian bisa bikin aja tulisannya dari brush. Misalkan Kak Wita tulis di sini good, gitu ya. Nah, kalau menggambar pakai brush itu emang eh, dia nggak akan proporsional ya ukurannya. Nah, tapi kalian boleh coba sekali-sekali menggambar
atau membuat tulisannya menggunakan brush gitu. Oke, silahkan dicoba seperti Kak Wita. Tulisannya mau good job boleh, mau win boleh, mau game over boleh. Terserah kalian. Silahkan bisa diuji coba menggunakan brush yang ada di sini. Paham? Sudah. Oke, punya Al apa tulisannya? Yuwin. Oh, Yuin, oke. Udah, Anin apa? good. Good, oke. Gaza? Bentar Kak, tadi itu cara nambahin itu backdropnya itu gimana? Oh, ini Gaza. Jadi, Gaza bisa arahkan mouse-nya ke gambar figura yang bawah ini. Nah, nanti kalau mouse-nya udah diarahin ke sini, pilih paint. Jadi, jangan diklik ya. Diarahin aja mouse-nya, lalu pilih paint. Ketemu, Gaza? Oke ya. Gaza masih bingung atau sudah paham? Udah paham. Udah paham, oke ya. Jadi nanti Gaza boleh membuat kotak backdropnya dulu, baru menulis ya. Nah, sekarang silahkan semuanya diklik file, lalu pilih save now. Kalau ada tulisan download, silahkan di-download ya. Kalau tidak ada tulisan download, klik save now. Paham? Oke. Nah, untuk hari ini kelas kalian bersama Kak Wita sudah selesai ya. Oke, minggu depan kalian akan ketemu sama Kak Wina lagi. Jadi, Kak Wita ucapkan terima kasih banyak ya. Semuanya sudah mengerjakan tugas dengan baik. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung di grup. Oke? Oke. Terima kasih banyak Al, Anin, Gaza, dan juga Umar. Selamat pagi, happy weekend. Dadah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama.